Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai closing statement dari saya, yang pertama, Anda semua, saya, kita semua ini adalah pemuda, adalah mahasiswa. Saya teringat dengan predikasi-predikasi yang selalu didekatkan kepada para mahasiswa, apalagi mahasiswa di Kota Bandung ya, bahwa mahasiswa itu adalah seperti yang disebut oleh Gus barusan, bahwa mahasiswa itu atau pemuda itu adalah agent of change, agen perubahan, moral force, kekuatan moral, kemudian social control, sosial. Nah, saya kemudian berpikir bahwa ini adalah narasi yang selalu didengungkan oleh pemuda, oleh mahasiswa di setiap zaman. Saya yakin setelah saya, Anda, ini narasi akan selalu bergulir, teman-teman semuanya, tidak berubah. Bahwa mahasiswa, pemuda, agent of change, moral force, social control. Sehingga kita harus bisa menafsirkan, kita harus bisa menginterpretasikan, mengkontekstualisasikan narasi-narasi atau predikasi-predikasi ini ke dalam konteks kehidupan kita hari ini. Benar, ketika di zaman saya banyak mahasiswa yang memilih untuk golput ketika momentum pemilu. Kenapa? Karena memang pembacaan para mahasiswa saat itu tidak ada yang ideal. Para kandidat tidak ada yang ideal, tidak ada yang sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan narasi yang dibangun oleh para pemuda dan mahasiswa. Tapi hari ini menurut saya golput itu malah justru sudah tidak zamannya lagi bagi pemuda khususnya. Golput itu sudah tidak keren lagi bagi kita, bagi aktivis yang suka baca buku, yang suka berdiskusi, yang suka berdialektika, itu sudah tidak keren. Kenapa? Karena kita sudah berjumpa dengan sosok Mas Anies dan Caimin atau Gus Muhaimin yang mengusung narasi perubahan, di mana narasi perubahan ini yang sering kita diskusikan, di mana kita sebagai subjek, sebagai penggerak, sebagai pion-pion daripada perubahan itu sendiri, teman-teman sekalian. Pemuda sebagai garda terdepan. Maka kita harus benar-benar di samping menyalurkan suara kita di TPS pada 14 Februari mendatang, menyoblos paslon nomor 1, memastikan perubahan ini bisa terwujud, maka kita juga harus memastikan bahwa pemilu ini berlangsung secara demokratis, jujur, adil, tanpa kecurangan. Itu yang pertama. Maka bagi saya bahwa golput sudah tidak keren lagi hari ini bagi para pemuda, bagi para mahasiswa, bagi para generasi milenial, bagi Gen Z itu sudah tidak keren. Justru yang keren adalah Anda mencoblos nomor 1 karena nomor 1 mengusung narasi tentang perubahan, yang lain tidak, bos. Betul nggak? Kalau kita menggunakan dialektikanya Friedrich Hegel, ya Anies lah antitesanya oligarki, Anies lah antitesanya kediktatoran, Anies lah antitesanya ambisi dinasti politik, kan gitu. Antitesanya adalah perubahan, karena yang dua lainnya itu nomor 2 dan nomor 3 melanjutkan. Apa yang mau dilanjutkan dari kepemimpinan Jokowi, bos? Iya kan? Pendidikan yang tidak merata, pendidikan yang tidak berkualitas, ekonomi yang terpuruk, hukum yang tebang pilih, hutang luar negeri menumpuk, pembangunan infrastruktur yang tidak berkeadilan, yang tidak mengedepankan skala prioritas, ugal-ugalan, hanya kepentingan oligarki, kebohongan disampaikan oleh Jokowi di mana-mana, ya kan? Kalau kita bicara tentang janji-janji Jokowi sejak 2014 sampai 2019, nggak ada, hampir nggak ada yang terrealisasi, kan gitu.
kecuali hanya sekedar infrastruktur yang untuk kepentingan orang-orang di sekelilingnya. Contohnya misalnya bandara di Kertajati ya. Jadi apa sekarang bandara itu? Iya kan? Tapi Anda coba lihat dengan Mas Anies. Saya ulangi sekali lagi. Membangun Jakarta International Stadium. Kenapa itu dibangun? Menurut saya yang pertama, karena fakta objektifnya Persija tidak punya stadion di Jakarta. Dulu ada Lebak Bulus. Tapi kalau hujan deras, stadion itu penuh dengan lumpur. Ya kan? Akhirnya dibangunkan JIS. Yang kedua, sepak bola ini adalah media pemersatu. Kita boleh beda politik, kita boleh beda suku, kita boleh beda bahasa, kita boleh beda agama, tapi dengan sepak bola itu bisa dipersatukan. Artinya apa? Ada message yang mau disampaikan oleh Mas Anies bahwa beliau adalah pemimpin yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sedikit lagi. Nah, sehingga bagi saya yang kedua, tidak butuh waktu yang panjang untuk mengubah, untuk merealisasikan visi misi perubahan itu. Kenapa? Karena semuanya terkonsep, ya kan? Semuanya bisa disampaikan di publik, semuanya terukur, dan itu dilakukan oleh Mas Anies. Kalau yang lain melanjutkan berarti nyontek sama Jokowi, ya kan? Tapi kalau Mas Anies membangun narasi baru, dan itu tidak mudah, ya kan? Hanya orang-orang cerdas saja yang bisa melakukan itu. Dan itu ada pada sosok Mas Anies dan Gus Muhaimin. Dan 5 tahun bagi saya waktu yang cukup.